Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadaqal amin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sidang salat Isya terawih berserta witir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa dengan panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita menerima dalam bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala kebaikan kita 10 kali lipat sampai 30 kali lipat. Oleh karenanya kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah beri. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, serta seluruh yang senantiasa istiqamah dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, apa yang singkatnya belum sampaikan satu hadis daripada Rasulullah SAW atau dua hadis tentang keutamaan doa bagi orang yang berpuasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bagaimana hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna lis-shaimi la da'watun, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa menjelang berbuka, doa beliau angkutlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW bahawa hedro doa, hedro golongan orang yang apabila berdoa, di mana Allah Subhanahu wa taala doa orangnya akan Allah kabulkan. Salah satu di antara disebutkan oleh Rasulullah SAW, doa orang-orang yang berpuasa sampai orangnya berbuka puasa. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, doa mempunyai kekuatan super dalam agama Islam, di mana kisah-kisah diangkatkan oleh Rasulullah SAW di Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, juga berdasarkan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Pada mana orang-orang ketika terdesak, ketika di dalam masalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sedang salat Isya tarawih berserta witir dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mengangkat sebuah kisah, sebuah cerita yang mudah-mudahan ceritanya bermanfaat bagi bidanya, sehingga membuat bidanya bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bulan Ramadan. Mungkin di antara kalian yang tak pernah dengar ceritanya ini sebagai ulang kaji. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di Pakistan si orang doktor spesialis, namanya adalah Dr. Ishan. Orang untuk merupuk dengan doktornya, dia harus pergi perjanjian 6 sampai 8 bulan. Yoga belum merupuk harus pergi perjanjian. Dan dia adalah doktor spesialis saraf yang terkenal. Bahkan sering melakukan perjalanan antara negara yang satu ke negara yang lain. Tiba-tiba jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika dengan sebuah urusan untuk melakukan pembedahan operasi pesawat yang dengan menuju lokasi tujuan operasi ganyan, tiba-tiba jemaah sekalian
ujian yang berat. Kemudian petir, gelanda, sehingga salah satu mesin pesawat kena, sehingga otomatis pesawatnya jemaah sekalian harus minta tempat untuk turun mendadak. Sehingga terpilihlah Sabah Bandara Ubud, bandara yang khusus untuk pesawat Ubud, pesawat penumpang sekitar 50 orang. Kemudian pesawatnya yang lainnya terlihat, sehingga waktunya petugas bandara terkejut. Maka pesawat lain terlihat karena Ubudnya harus turun secara mendadak. Kemudian jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala kita yang di dokternya, Pak pilot. Padu trip kira-kira kitanya bertahan ini. Itu kan pilot kitanya akan butuh waktu yang sangat lama. Apalagi ini anak teknisi yang jut memperbaiki kapal yang lain. Sehingga yang menentukan padu nate warga yang akan menunggu apabila lo menginjak bandara yang lain, sehingga lo menuju pesawat yang lain. Kurang lebih terlewati sekitar hejum. Menyembuhkan di doktor dicok dengan alat yang dengan meta dan bahan deteksi benda. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dari bandara yang terpencilnya deteksi. Tiba-tiba dalam perjalanan jemaah sekalian ujung diterendam. Ujung angin, sehingga kawasan yang ada di Pakistan, kawasan perkampungan, perkebunan, nyawa hancur melanjutkan perjalanan urungnya karena ujung yang berat. Kemudian jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala kalian sebuah rumah yang di ujung desa, rumahnya asing daripada rumah-rumah yang lain. Kemudian itu direaksi yang menyembuhkan diri ada pius di rumahnya, dan cicipi makanan dan sekaligus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian itu rumahnya berdua dan ditutup pintu. Kemudian anak lainnya membuka lesi doa berdoa. Kemudian itu dia izinkan kamu untuk mensalat dan baju istirahat karena keadaan ujung. Kemudian beliau berdoanya, silakan datang. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala bermohon basuh tempat ibadah musalla Ubud. Kemudian beliau melakukan ibadah. Tiba-tiba jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berdoanya, kalian di ada cucu yang Nabi itu yang di rumah sakit. Kalau bolak-balik sehingga jemaah sekalian akhirnya doktornya dengan sopir taksinya perlu berangkat kembali. Kemudian jemaah sekalian Allah SWT tanya, so anunya, betulkahnya cucu yang menderita sakit parah? Dan kamu kalau merumpuk doktor-doktor yang di sini hanya mampu untuk mengobati, dan dipegang di doktor-doktor yang di sini bahwa hanya sirul doktor yang jut ubat kucolonyo dan nyo harus kamu preh sampai 6 dan 8 bulan. Kemudian jemaah sekalian kita yang oleh doktornya ada apa yang terlakukan semenjaknya non hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusannya. Hanya yang kamu mampu, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempermudah urusannya. Kemudian kita yang oleh dokter Ishan, so dokter spesialis, Sona dokternya sebut neneknya bahwa beliau adalah dokter Ishan. Kemudian dokternya gemuk aja mas kalian. Dan kemudian dokternya mungkin bahwa karena doa doanya Allah Subhanahu wa taala dikirim tentara Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan perjalanan kamu. Allah dikirim angin, dikirim hujan, dikirim geranti untuk menghentikan perjalanan kamu. Bukan dengan doktornya, dokternya dokter Ishan. Seketika jemaah sekalian hujan reda, gelanda hana, angin hana ni. Dan saatnya Allah lalu terima doa dan
Dan saatnya pula Allah Subhanahu wa taala hentikan bala tentara untuk menghalangi perjalanan itu. Kemudian dicok peralatan jamaah sekalian dan melakukan pengobatan terhadap animal. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala hanya sesuatu yang sulit apabila Allah menghendaki. Jangankan hanya sekedar kelompok psikolog dokter spesialis dengan orang fakir dan miskin, Allah lebih daripadanya mampu untuk melakukan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bulan Ramadan kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Segala masalah ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang jamaah sekalian, ayat yang mewajibkan puasa Ramadan dengan ayat perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya jauh. Allah perintahkan Ramadan, disebutkan Allah berkata Quran bulan Ramadan, Allah berpegang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah tu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang paling raya ya Mas kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam kerja, masalah dalam rumah tangga. Mungkin di antara kalian kagak berkeluarga tapi hana kemampuan, hana jodoh bahasa kanyo, laki Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, Allah mampu memberi. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa Ramadan yang dimanfaatkan wate untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menjelang budaya berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa, biasa sibuk dengan makanan, biasa sibuk dengan itimon, dengan kuih dan lain sebagainya. Tabrak ya Allah. Tambah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dipenuhi permintaan lo, ya Allah, dikeluarkan lo dari kesusahan lo, baik kesusahan di dunia dan kesusahan di akhirat itu. Tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca mula-mula jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita yang dilakir Allah Subhanahu wa taala agar dia bertunjuk jalan yang lurus. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang disampaikan malam yang faedah dan manfaat bagi kita, terutama manfaat dan faedah dari ceritanya jemaah sekalian bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, bahkan lebih daripada peristiwa yang kalau sebutkan benar. Allah kuasa memberikan kepada hamba-hambanya, terutama jemaah sekalian apabila hamba-hambanya di saat berpuasa, di saat keimanannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala doa mereka akan Allah kabulkan dan tidak akan Allah tolak. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.